Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat menjalankan aktivitas bagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan ini saya Siska Megadiana akan memberikan kisi-kisi soal ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Tentu hal ini yang paling Anda tunggu-tunggu karena minggu depan atau pekan ini tidak terasa. Mulai tanggal 13 sampai dengan 24 Desember kita akan melaksanakan serangkaian ujian akhir semester di berbagai mata kuliah yang memang Anda ambil begitu ya. Nah, di sini kebetulan mata kuliah umum Bahasa Indonesia akan memberikan cara mudah menghadapi ujian akhir semester dengan memberikan kisi-kisi soal. Nah, teman-teman tidak perlu berlama-lama. Di sini akan Ibu bagikan gitu ya apa-apa saja yang nanti akan dimunculkan dalam ujian akhir semester MKU Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama di sini bisa kita sama-sama lihat karena Bu Siska ini sudah banyak memberikan share video terkait dengan pengantar bahasa Indonesia, kemudian sejarah perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, kemudian video-video materi lain juga sudah banyak di-share screen-kan kepada Anda sehingga ketika Anda merasa lupa atau memori Anda lupa ya begitu ya, Anda bisa memutar ulang video-video yang sudah diberikan karena semua itu terkait dengan materi-materi selama dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-15 kemarin. Nah, di sini teman-teman Ibu akan mengulas pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Nah, di sini sudah ada langsung contoh konkretnya. Jadi kira-kira nanti soal ujiannya ya seperti ini. Tinggal dimodifikasi saja. Kalau Anda bisa menjawab nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, mencari jawaban yang benarnya dari keempat pernyataan atau kalimat ini, Ibu rasa dan sangat yakin bahwa nanti ketika pelaksanaan UAS sesungguhnya Anda mampu menyelesaikan soal demi soal dan hasilnya maksimal. Amin ya robbal alamin. Nah, kita ulas ya dari yang pertama. Nah, yang dikehendaki dari soal ini adalah bagaimana sih pemakaian huruf kapital yang benar dan bagaimana pemakaian huruf miring yang benar. Nah, kita harus mencari satu-satu kita mencarinya. Kalimat nomor 1, nuansa akademik sangat terasa dalam kampanye pemilihan rektor pada hari Sabtu yang lalu. Nah, di sini yang kapital pada kata apa saja? Pada kata nuansa kita temukan N-nya kapital. Nah, di sini N pada kata nuansa ya memang harus kapital karena di awal kalimat setiap awal kata harus didahului oleh huruf kapital. Kemudian pada kata kampanye pemilihan rektor itu seharusnya tidak kapital, jadi di situ salah. Maka kita tidak perlu berlama-lama untuk menganalisis nomor 1 karena sudah kita temukan bahwa kampanye pemilihan rektor itu harusnya penulisan tidak kapital. Kenapa? Karena tidak diikuti oleh nama diri atau nama orangnya. Misalkan kampanye pemilihan rektor Universitas Lampung, Prof. Dokter siapa. Kalau diikuti itu secara lengkap, maka penulisannya itu juga kapital. Karena ini tidak, maka penulisannya harusnya tidak kapital. Bu, kan di situ ada kata Sabtu. Kenapa Sabtu harus kapital, Bu? Apakah itu benar atau salah? Nah, untuk nama hari, nama bulan, nama tahun, itu penulisan dalam kalimat memang harus kapital. Tetapi pada nomor 1 sudah kita temukan pada kata kampanye pemilihan rektor itu kapital dan itu salah secara kaidah. Kemudian kita lihat nomor 2, Pantai Tanjung Pesona. Nah, PT dan P di situ kapital. Bu, apakah benar? Betul. Tetapi kita temukan kesalahan pada kata Pulau Bangka. Nah, kata pulau, kata sungai, kata jalan, jika diikuti dengan nama tempatnya, maka penulisannya pun harus kapital. Sama seperti yang awal loh, pantai. Tanjung Pesona. Karena dia ada namanya Tanjung Pesona, maka P pada kata pantai itu kapital. Gitu. Nah, harusnya di Pulau Bangka, P pada kata pulau juga kapital karena diikuti oleh nama pulau itu sendiri, Bangka. Kecuali dia hanya Pantai Tanjung Pesona merupakan salah satu tempat rekreasi di pulau, titik misalkan. Nah, pulau itu kan tidak diikuti nama seterusnya, nama pulau itu sendiri, maka penulisannya kecil. Tetapi jika diikuti dengan nama pulau itu sendiri, maka penulisannya harus kapital. Itu yang harus teman-teman ingat. Kemudian yang ketiga, semoga adik saudara.
A, kenapa dia kapital? Kan bukan siapa-siapa di situ, tidak merujuk pada kekerabatan, tidak merujuk pada sapaan, maka adik itu tidak perlu kapital, itu sudah salah. Jadi nggak perlu jawabannya berkutat pada nomor 3. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Mahasiswa dilibatkan dalam program pengembangan platform baru. Nah, kata platformnya itu dimiringkan. Kenapa? Karena istilah asing yang muncul dalam kalimat bahasa Indonesia itu memang harus miring. Ya, istilah asing itu memang harus dituliskan miring. Maka kisi-kisi soal UAS Pendidikan Bahasa Indonesia pada materi pemakaian huruf kapital dan huruf miring itu ditemukan jawaban benar pada poin nomor 4. Jadi teman-teman seperti itu cara menganalisisnya. Kita lanjutkan deh. Nah, di slide yang ini kita lihat salah satu akibat krisis global adalah ketersendatan aliran uang. Tadi di slide pertama sudah disampaikan kalau yang dimiringkan itu hanya istilah asing. Sedangkan di sini aliran uang itu kan memang bahasa Indonesia, kata-kata dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus dimiringkan? Sudah pasti salah. Yang harusnya miring adalah cash flow-nya. Nah, jadi nomor 1 sudah jelas salah. Lihat nomor 2. Jika memahami manajemen, kenapa M-nya di situ harus kapital? Nih, M-nya kenapa harus kapital? Kan tidak harus. Harusnya M-nya kecil. M-nya kecil ya. Seperti itu. Maka harusnya nomor 2 juga tidak perlu kita pusing-pusingkan, tidak perlu kita analisis panjang-panjang. Sudah jelas nomor 2 salah. Kemudian nomor 3, Aryo Santos. Nah, Aryo Santos ini kan nama orang. Kaidahnya kan bunyinya huruf kapital dipakai untuk nama diri apa nama orang, maka penulisannya A di situ kapital pada kata Aryo, S kapital pada kata Santos. Betul nomor 3. Oke, kita lihat lagi. Aryo Santos menegaskan bahwa benua Atlantis. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa jika kata sungai, jalan, kota, kemudian seperti ini benua, itu diikuti dengan nama diri dari tempat tersebut, maka penulisannya harus kapital. Maka kata benua, B-nya harus kapital. Kemudian Atlantis, A-nya harus kapital. Adalah wilayah yang sekarang disebut Indonesia. Nah, sudah jelas ini nama negara, maka harus kapital. Kaidahnya bunyi seperti itu. Maka nomor 3 kita keep dulu. Apakah betul nomor 3 jawabannya ini? Kemudian yang nomor 4, kita lihat nama Albert Einstein. Nama N-nya kapital. Kenapa? Karena N pada awal kalimat. Kemudian Albert Einstein memang iya, nama diri itu memang kondisinya harus kapital. Kemudian fisika, kenapa di sini harus kapital? Karena nama mata pelajaran, kemudian nama yang terkait dengan judul-judul dan lain sebagainya memang diawali huruf kapital. Kemudian fisika modern, nah ini yang salah. Kenapa fisika modern salah? Karena memang tidak ada penyebutan untuk fisika modern itu kapital, harusnya tulisnya kecil. Jadi teman-teman di slide yang ini yang jawaban sesungguhnya adalah yang poin ketiga. Nah, seperti itu cara memahaminya dan menganalisis. Jadi jika nanti teman-teman menemukan model soal seperti ini di UAS yang sesungguhnya, nggak bingung lagi. Oh ini salah, udah salah. Oh ini yang benar. Berdasarkan kaidah yang seperti ini. Jadi waktu Anda tidak akan berlama-lama untuk berkutat pada soal itu saja. Nah, rata-rata mahasiswa itu terjebak pada bacaan atau sesuatu yang memang dia tidak pahami sehingga mengulang membaca. Nah, akhirnya nanti apa? Cap goci. Apa cap goci itu? Hitung kancing. Maka harusnya nilainya 100 karena dia tidak ngerti, tidak paham tentang kaidah ini, maka dia salah begitu. Maka jarang sekali nilai MKU Bahasa Indonesia atau mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dulu Anda mendapatkan nilai maksimal. Nah, di sini juga ada lagi nih. Indonesia adalah negara yang multi etnik, multikultur dan multi religi. Jelas salah dong ini. Negara dia tidak diikuti nama negaranya apa. Kenapa kapital? Harusnya kan kecil. Kemudian multi etnik, multikultur. Nah, kenapa harus diawali dengan kapital? Padahal kan itu kata-kata biasa, kemudian ada di tengah kalimat juga, jadi harusnya tidak menggunakan huruf kapital. Jadi sudah pasti itu salah. Kemudian beberapa tahun yang lalu para petani di Pulau Bali mengembangkan agrobisnis jeruk Bali. Nah ini kan Ibu katakan pulau, kemudian diikuti kata Bali, maka di sini harusnya
kapital. Nah, seperti ini harusnya. Ini juga salah. Kemudian pemerintah terus membangun waduk. Nah, waduknya ini kan tidak ada. Waduk Gajah Mungkur kah? Waduk apa tuh namanya? Yang ada di Provinsi Lampung. Ada yang ingat? Waduk yang tidak ada ya, waduk ya kita ya. Ya, jadi misalkan waduk Gajah Mungkur, kan diikuti nama tuh Gajah Mungkur, maka W di sini boleh kapital. Tapi kalau tidak diikuti W di sini ya kecil, harusnya seperti itu. Lalu pembangunan infrastruktur di selatan Sumatera terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini kan selatan itu nama provinsi, bukan kata siapa. Ini kan hanya arah mata angin, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur di selatan, bukan Sumatera Selatan, tapi selatannya Sumatera, sebelah selatannya Sumatera. Maka selatan di situ bukan provinsi, ya hurufnya kecil. Maka pada slide yang ini yang betul adalah jawaban nomor 4. Jadi cara menganalisis seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada slide pemakaian tanda baca. Kalau tadi pemakaian huruf kapital dan huruf miring, Anda sudah bisa menganalisisnya. Kemudian nanti ketika ada contoh soal seperti itu yang muncul, maka Anda sudah bisa menemukan atau menjawab dengan benar. Nah, di sekarang pemakaian tanda baca. Nah, di sini ada contoh. Beberapa cabang utama ilmu bahasa adalah fonologi, morfologi, kemudian sintaksis, dan pragmatik. Nah, teman-teman, karena ini adalah materi pemakaian tanda baca, maka saya akan sampaikan pemakaian tanda koma ketika untuk merinci, kalau dia lebih dari 1, lebih dari 3, lebih dari 2 lah. Kalau 2 itu masih dan nggak pakai tanda baca. Kalau sudah 3, maka harus diberi koma sebelum kata dan. Nah, kebetulan di sini ada 4, ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, dan pragmatik. Maka tanda koma yang terakhir itu diletakkan di sebelum kata dan. Dan apakah ini jawabannya betul, Bu? Ya, benar. Gitu. Kita lihat deh yang kedua dan ketiga dan keempat. Anda bisa membandingkan. Anda bisa menganalisisnya di kolom komentar. Kalau Anda mau berkomentar, nanti Bu Siska bisa menemukan jejak rekam digital Anda. Jadi begitu, teman-teman. Jangan khawatir deh. Lalu, slide selanjutnya. Ini juga masih berkenaan dengan tanda baca ya. Dikatakan tanda petik. Kenapa Bu harus ada tanda petik di situ? Karena itu adalah ujaran langsung. Merdeka atau mati? Tanda petik, seru Bung Tomo. Nah, di situ kan ada kata seru nih. Nih, ada kata seru. Loh, kenapa di sini tidak dimunculkan tanda serunya? Nah, tanda bacanya kan kurang, berarti nomor 1 sudah jelas salah. Kemudian, Arifin memenangkan pemenang kedua. Nah, di sini ada tanda strip, kalau Anda bilang tanda hubung. Karena apa? Menghubungkan antara ke yang sifatnya adalah huruf dengan 2 yang sifatnya adalah angka. Maka pemisahan antara huruf dan angka itu harus diberi tanda hubung. Kemudian Bandar Lampung juga begitu. Karena di sini menyatakan kota, maka di sini harus diberi tanda ini. Lalu yang ketiga, contoh ketiga, mata kuliah Bahasa Indonesia dimulai pukul 7.2. Nah, titik 2 ini sudah tidak ada, dihapuskan. Yang betul adalah tanda titik saja. Ya, harusnya seperti ini. Kemudian sampai dengan, itu tidak pakai garis miring. Harusnya pakai titik, dan titiknya seperti ini bentuknya. Jadi teman-teman harus sangat teliti ketika nanti membaca apa mau soal gitu ya. Jadi dari 1, 2, 3 ini yang betul yang mana? Yang betul adalah yang nomor 2. Gitu teman-teman. Lalu ada lagi masuk pada penulisan katanya. Di sini ada kolom A, ada kolom B. A. Di situ ada pasca sarjana, penulisannya disambung. Kemudian pasca sarjana, yang kedua penulisannya dipisah. Dari penulisan kata ini mana bentukan yang benar? Menurut Bu Ebi, Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia. Ini di LMS juga sudah ada, materinya sudah dicantumkan di ejaan tata kata. Jadi tinggal direview aja, kalau Anda lupa, tinggal mereview ulang, kemudian buka videonya, video penjelasan dari Ibu, misalkan Anda bisa belajar lagi, mendengarkan lagi, tahu lagi kaidah-kaidahnya, sehingga ya nggak lupa gitu ketika ada soal yang dimunculkan, implementasinya langsung Anda bisa menjawabnya.
Lalu yang betul yang mana Bu ini? Yang betul adalah yang A, pasca sarjana tanpa dipisah. Kenapa? Karena pasca sarjana, pasca itu adalah kata terikat yang harus diikat oleh kata selanjutnya. Dia tidak akan bisa jika berdiri sendiri. Jadi pasca sarjana, pasca panen, itu penulisannya disambung. Kemudian antar kota juga demikian, penjelasannya juga sama. Yang betul adalah yang A, itu tanpa spasi, jadi yang B ini salah. Kemudian di sini penulisan angka Romawi dengan angka biasa, angka Arab ini ya. Kalau ini Romawi, ini angka Arab. Nah, angka Romawi itu tidak perlu pakai tanda hubung. Jadi nulisnya biasa aja. Ke langsung XX tuh gitu. Tetapi kalau mau memilih dengan angka Arab, maka penulisannya harus ada stripnya. Lalu di sini ada mata uang rupiah. Apakah yang betul pakai titik atau yang tidak pakai titik? Nah, nanti teman-teman bisa menjawabnya di kolom chat. Lalu kau nasihati, yang betul tuh yang mana? Yang dirangkai atau yang dipisah? Nah, selama ini Anda taunya yang dipisah. Kalau Anda melihat yang disambung ini, oh dia tuh salah tuh, nggak kurang spasi gitu ya, nggak di enter dan lain sebagainya lah alasan Anda. Padahal yang jawaban yang benar adalah yang disambung, karena kata ganti itu harus nempel dengan kata selanjutnya. Itu teman-teman. Jadi mungkin baru tahu sekarang. Jadi jangan lagi mengatakan bahwa oh itu salah ketik gitu, enggak. Tapi memang betul tulisan kau nasihati harus disambung. Lalu di sini ada penulisan unsur serapan. Nah, unsur serapan berarti ada istilah asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan ejaan dan pronunciation bahasa Indonesia. Di sini ada A dan B. Ada presentasi, ada persentase. Yang betul yang mana? Ah Bu, ini nggak usah dipersoalkan kah? Ini harus dipersoalkan karena Anda memang nanti diarahkan untuk menulis KTI, karya tulis ilmiah, yang dimana kata-kata di KTI itu memang harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi bukan persentase, tapi presentasi. Bukan analisa, tapi analisis. Seperti itu. Kalau Anda nggak tahu, ya maka salah. Maka perlu itu KBBI offline di dalam alat komunikasi Anda. Di-download di Play Store atau di store-store yang lain adalah. Kemudian folio dengan folio, yang betul yang mana A atau B, syarat atau syarat, paham atau paham, pikir atau pikir, apotek atau apotek, kemudian kualitatif pakai U atau pakai W, metode atau metode. Nah, hal-hal seperti ini perlu jadi wawasan atau tambahan ilmu untuk Anda, karena memang ini Anda bakal menulis KTI dan di dalam KTI itu harus kata-katanya harus benar, harus bagus sesuai dengan QEBI dan KBBI. Jadi teman-teman mahasiswa jangan pernah merasa kok sulit ya belajar bahasa Indonesia. Tidak. Kalau Anda rajin membaca, Anda rajin melihat-lihat di IG sudah banyak kok. Kalau Anda mau berteman dengan kantor bahasa atau pusat bahasa, itu setiap hari ada update info terbaru terkait dengan bahasa. Jadi nggak melulu harus baca buku, tapi baca-baca media sosial yang terkait dengan cara cepat atau rumus-rumus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti apa, itu ada semua. Kalau Anda mau mencari dan berdampingan dengan ini itu maksudnya dunia bahasa Indonesia, nanti ketemu. Tapi kalau Anda hanya mau berhubungan dengan media sosial yang berbau sara, ya nanti yang ketemu yang berbau sara. Yang berbau pornografi nanti yang ketemu pornografi. Kalau kekerasan nanti yang ketemu kekerasan. Jadi bergantung dari kita, pemilik. Jadi kita mau mencari yang informasi yang seperti apa. Baik itu cetak, elektronik, ataupun di sosial media. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan merasa kalau pelajaran bahasa Indonesia itu sulit, itu jangan. Sebenarnya mudah dan sangat dekat dengan keseharian kita. Lalu saya lanjutkan. Kalau tadi ada penulisan unsur serapan, kemudian ada penulisan kata, dan di sini ada bentukan kata. Jadi teman-teman diminta untuk bisa atau memahami bagaimana bentukan-bentukan kata. Mulai dari yang sederhana deh, seperti yang ada di layar ini. Di sini ada kata memopulerkan, kemudian ada kata mempopulerkan. Nah, yang benar yang mana nih antara A dan B?
Nah, kaidah dalam bahasa Indonesia, semua kata yang diawali huruf K, P, T, dan S itu mengalami luluh atau lebur ketika bertemu dengan menasal, diawali dengan menasal. Contohnya ada kata memopulerkan. Kata dasarnya apa? Populer. Awal katanya apa? P. Hurufnya P. Katanya tadi kaidahnya kalau KPTS bertemu dengan menasal akan luluh. Betul, maka harusnya jawabannya memopulerkan, bukan mempopulerkan. Memunyai, bukan mempunyai. Karena P, ingat. Kemudian memesona, bukan mempesona. Kemudian sepakat misalkan. Kata dasarnya sepakat. Mendapatkan awalan menasal menjadi menyepakati, bukan mensepakati. Sapu menjadi menyapu, bukan mensapu. Gitu ya. Tulis, T kan, menjadi menulis, bukan mentulis. Taat menjadi menaati, misalkan. Bukan mentaati. Jadi hal-hal seperti itu memang jadi tambahan ilmu pengetahuan bagi Anda ketika nanti Anda menuliskan di dalam skripsi Anda atau karya tulis Anda yang lainnya. Kemudian di sini ada kata mencuci dengan menyuci. Nah, kita lihat seperti kaidah yang disampaikan tadi. Hanya K, P, T, dan S. Sedangkan kata dasarnya di sini C, cuci. Apakah dia KPTS? Kan tidak. Jadi yang betul seperti apa, Bu? Ya tetap mencuci. Karena dia C, bukan K, bukan P, bukan T, dan bukan S. Dia C, maka dia tetap mencuci. Lalu menyontek atau mencontek, Bu? Kata dasarnya kita lihat. Kalau Anda ragu dengan ini kata dasarnya apa ya? Ketik di alat komunikasi Anda itu diketik. Di KBBI offline-nya diketik. Contek atau kata yang lain. Nah, di sini kan kata dasarnya apa? Teman-teman ada yang tahu? Bu Siska nggak mau ngasih tahu deh, meskipun Ibu tahu. Dicari ya, kemudian dijawab di kolom chat. Nanti siapa yang benar pertama, ada reward untuk yang benar pertama. Kemudian teman-teman, di dalam UAS nanti juga ada model soal seperti ini, paragraf. Anda ditampilkan bentuk paragraf. Paragraf itu kan bentuknya panjang. Anda tidak perlu membaca dari awal hingga akhir. Tapi lihat, maunya soal itu apa? Oh, soalnya mau mencari paragraf di atas dikembangkan secara apa? Induktifkah? Naratifkah? Dan lain sebagainya. Kita lihat kata kuncinya aja. Di awal dan di akhir kita baca. Oh, ini ada kesimpulan nih. Berarti ini paragrafnya, inti paragrafnya ada di bawah. Kalau inti paragrafnya ada di atas, berarti nanti jenis paragrafnya apa. Jadi teman-teman kehabisan waktu, nggak bisa menjawab dengan tepat karena terlalu fokus dengan bentuk paragraf yang panjang. Padahal ada triknya di situ. Apa maunya soal, apa yang diinginkan soal, itulah yang kita cari di dalam paragraf. Bukan kita membaca paragrafnya, lalu kita membaca soalnya, tetapi dibaca dulu soalnya. Maunya soal apa, dicari di dalam paragraf. Maka akan ketemu dengan cepat dan kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu teman-teman, selain nanti ada bentuk-bentuk paragraf di dalam UAS yang sesungguhnya, juga ada penulisan kutipan. Nah, ini sudah kita pelajari di LMS, kemudian Anda juga sudah berpraktik secara mandiri. Ayo dong, Anda membuat kutipan sebanyak 5 kutipan sesuai dengan bidang ilmu Anda. Itu sudah Anda kerjakan dan sudah Anda lalui. Anda melihat, kemudian Anda ada literaturnya, ada sumbernya, kemudian Anda nulis di kertas kerja Anda. Harapannya ketika nulis itu nempel, ada sesuatu yang nempel di memori Anda, sehingga nanti ketika ujian, Anda ingat, oh iya saya pernah nulis ini. Jadi ini jawabannya pasti yang ini. Nah, ini yang sudah Ibu tandai merah nih. Namanya kutipan. Maka di situ ada menurut dengan menyatakan sama tidak. Kalau sama, kenapa harus muncul 2 kali? Kan tidak efektif. Jadi yang A salah. Kemudian, menurut Sudarman. Nah, kenapa Sudarmannya ada di mana nih? Sudarmannya ada di kurung. Harusnya Sudarman kan di luar gitu. Maka itu sudah pasti salah. Kemudian yang D, menurut ada menyatakan sama, dia berbalik aja.
Kemudian ada menurut Sudarman, bahwa adalah menurut, sama. Maka jawabannya yang C, seperti itu. Lalu yang terakhir ada penulisan kepustakaan. Nah, minggu lalu sempat Anda diminta untuk menulis juga kepustakaan. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara menulis daftar pustaka? Daftar pustaka itu menulisnya sangat mudah kok susunannya. Ada tajukopen, nama, tahun, judul buku, kota penerbit, dan penerbitnya. Tanda bacanya sesuai seperti yang ada di dalam slide ini. Nama tentu saja dibalik, kemudian ada tanda titik dan koma, ada tanda koma dan tanda titik di situ. Kemudian ada tahun, titik. Kemudian penulisan judul itu harus miring. Kemudian titik, kemudian kota penerbitnya titik 2, kemudian penerbitnya apa, kemudian titik. Nah, di sini yang benar adalah yang C. Nah, kita lihat nih yang C. Salim Amik, itu sudah dibalik. Salim, kemudian koma, Amik, titik. Kemudian 2005, titik. Penanggulangan banjir, di situ diberi, dimiringkan, bukan diberi. Dimiringkan, kemudian titik. Kemudian ada Jakarta sebagai kota penerbit, nanti titik 2. Titik 2 ini juga harus nempel loh dengan huruf A. Jadi tidak boleh titik 2 itu diberi spasi seperti ini. Pasti salah. Jadi jawabannya yang C. Jadi teman-teman, ketika Anda masuk dalam dunia akademisi, tentunya Anda nanti diharapkan menjadi calon sarjana yang harus melakukan kegiatan ilmiah. Dan kegiatan ilmiah itu harus ada kreativitas yang dimunculkan. Jadi kegiatan ilmiah itu memerlukan suatu kemampuan tata tulis dari Anda mahasiswa yang benar-benar nanti terpakai sehingga namamu tercatat sebagai sejarah. Misalkan di FEB nanti ada Agung Prasetya SE, nanti di FKIP misalkan ada Agung Prasetya SPD, di Fakultas Hukum ada Agung Prasetya SH. Kenapa? Karena Anda sudah membuat atau mengukir sejarah Anda di dalam karya tulis ilmiah Anda yang berbentuk skripsi. Skripsi dari awal sampai akhir itu terkait dengan tata bahasa dan pedoman karya tulis ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Lampung. Jadi teman-teman memang harus fokus dan harus secara maksimal mengikuti materi yang telah disampaikan. Tinggal di review saja, diklik-klik saja kalau lupa. Itu saja yang bisa Ibu Siska sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Mudah-mudahan nilai Anda maksimal dalam mata kuliah yang diampu oleh Ibu Siska, MKU Pendidikan Bahasa Indonesia. Akhir kata, selamat berakhir pekan, dan jangan lupa esok kita sudah mulai berjuang kembali untuk mendapatkan posisi yang terbaik di dalam dunia akademis. Saya akhiri, selamat sore, selamat siang, atau selamat pagi, bergantung dari tempat kita masing-masing saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.